Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel berbagi pengetahuan seputar tanaman. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan atau membedakan karakter. Masih banyak yang masih bingung ya, bedakan karakter Philodendron, karena Philodendron itu terbagi dari jenis Monstera, jenis Epipremnum, dan jenis Staumatophyllum yang masing-masing punya karakter. Dan kita akan kupas di sini nanti bagaimana kita membedakan karakternya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan komen-komennya untuk membantu berkembangnya channel ini agar bisa bermanfaat untuk semua. Oke, langsung menuju ke konten. Pertama kita akan bahas tentang dari jenis Philodendron ini ya. Pembagiannya saya ulangi lagi, ada dari Monstera, ada yang masuk di Staumatophyllum, dan ada yang masuk di Epipremnum. Itu juga masih termasuk Philodendron. Tapi terkadang mereka cenderung terbagi sub lagi ya, sub tanaman. Jika ini jadi jenis tanaman Philodendron seperti ini, misal ini Philodendron burlemak, atau ini Philodendron kalau ini maksudnya Monstera ya. Nah, ini nanti bisa masuk di sini nih. Misal ini Philodendron black cardinal. Tapi kalau di jenis Monstera ini, di sini ada Monstera tetrasperma. Kenapa tetrasperma? Ini ada Monstera acuminata, dan biasa juga disebut janda bolong ya. Tapi janda bolong itu macam-macam ya. Ada Adansonii, ada acuminata, ada Lasriana, ada Esqueleto, dan lain-lain. Yang masing-masing punya karakter sendiri. Apa ciri khas Monstera itu sendiri? Monstera, kenapa disebut Monstera? Karena akarnya yang kuat, seperti monster. Jika dia tumbuh secara epifit, menumpang. Jika dia sudah menumpang atau melilit, dia akan kuat seperti monster mencengkram. Dia tidak merugikan yang ditumpangi, tidak seperti benalu ya. Akan tetapi jika dia besar, akar-akarnya menutupi pohon yang ditumpangi, yaitu bisa merugikan juga karena oksigen tidak bisa masuk. Karena tanaman atau tumbuhan ini juga butuh oksigen ya, sobat. Nah, kita lanjut kembali. Dari jenis-jenis Monstera ini banyak sekali jenisnya. Di tetrasperma ini sendiri pun ada beberapa jenis juga ya, dua jenis, ada mini sperma dan tetrasperma biasa. Dan perbedaannya, nah ini perbedaannya. Kalau yang mini seperti ini ruasnya pendek, tapi kalau yang tetrasperma biasa itu ruasnya panjang. Orang biasa nyebut yang ini tetrasperma mini, yang ini tetrasperma biasa. Nah, terus yang kedua kita bahas tentang perjanda bolong. Perjanda bolong ini acuminata. Ini masih jauh bisa besar lagi ya sobat ya, jika nanti dikasih terus atau rambatan. Seperti di sana. Di apa namanya, di pagar-pagar itu. Kita rambatkan di sana. Itu bisa membesar semakin ke atas ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Oke, sudah lihat tadi. Jadi karakter janda bolong ini ada yang semakin besar daunnya akan semakin menyempit. Ada yang seperti contohnya acuminata. Ini kalau semakin membesar, semakin mature, dia akan hilang bolongnya. Itu ciri khasnya acuminata. Berbeda dengan Esqueleto atau yang lainnya, dia akan tetap bolongnya tetap stabil ya. Adansonii juga stabil, cenderung stabil. Dan untuk biar agar cepat besar, syaratnya kasih rambatan, bisa ditempelkan di tembok, di pohon, atau yang lain-lain. Oke, yang kedua ada Monstera jenis yang berdaun tidak pecah atau tidak sobek. Ada Castanianum, ini ada Celtibicana, bukan ini, lupa aku, sobat, padahal ini biasa ini nih. Stanleyana. Ini yang karatnya tidak bolong. Dan yang pecah di sini ada Monstera deliciosa dan King deliciosa. Masih banyak yang belum bisa membedakan antara
Monstera deliciosa dan King deliciosa. Apa yang bisa membedakan? Kalau sepertinya hampir sama ya sobat ya, tapi ini serupa tapi tak sama. Kita jelaskan. Kalau Monstera King deliciosa nanti semakin besar, di sini akan ada geriginya, bergerigi. Ini udah karena belum mature, dia belum bergerigi ini. Ini calon gerigi untuk Monstera King. Yang kedua nanti pecahnya juga akan banyak, berbeda. Tapi yang perbedaan yang mencolok, yang signifikan adalah di ketika seperti ini di bagian ruas. Di mana ya? Di sini aja, wah biar enak. Di bagian ruas ini rumputnya subur juga ini, nggak apa-apa. Jadi kalau Monstera King deliciosa itu ruasnya tidak kelihatan. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4 daun ya. 4 daun belum terlihat ruasnya. Berbeda dengan Borsigiana atau deliciosa. Ini baru daun 1, 2, 3 mau 4. Ruasnya panjang-panjang sobat. Nih ruasnya ini. Ruas antar daun panjang. Itu yang harus bisa membedakan ketika kita membeli kecil. Saat kecil. Ketika seperti ini hampir sama kalau lihat dari daun. Pemula pun bingung. Saya juga bingung kalau suruh bedain daun, tapi perbedaan mencolok adalah di ruas, jarak antara ruas daun. Jika Monstera King itu lebih pendek, makanya ketika dia berdaun 10 atau lebih masih bisa tegak. Tapi kalau ini harus dikasih jenis-jenis Borsigiana ataupun Monstera deliciosa biasa, itu harus dikasih turus karena ambruk. Nah, itu untuk Monstera. Dan selanjutnya untuk membedakan Monstera dengan jenis Epipremnum. Bagaimana caranya? Hampir sama, dia bertipikal merambat ya. Cuman untuk teknik biar daunnya bisa besar, ya memang harus dengan turus. Karena jika seperti ini tidak ada turus, ya jadi karakter Monstera ataupun Epipremnum ini jika dia menaik ke atas, daunnya akan semakin membesar. Tapi dia jika turun seperti ini, dia akan mengecil. Semakin turun semakin kecil. Makanya wajib ke atas. Wajib ke atas dikasih rambatan atau turus agar semakin ke atas semakin membesar. Dan di jenis Epip ini lebih cenderung cepat dibanding Monstera. Makanya harga untuk jenis Epipremnum relatif jauh lebih murah ya dibanding Monstera ya. Karena lebih cepat dia pertumbuhannya. Dan ruas-ruasnya juga panjang-panjang. Mohon maaf ini agak berisik. Di sana mari kita intip mas, kita ngintip ada. Nah situ kita nanti persiapan untuk konten selanjutnya ya, insya Allah ya. Vertical garden kita pikirkan semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mengemas terutama aroid ini menjadi vertical garden yang mudah, yang simple, yang tidak merepotkan dan bisa dipindah-pindah, tetapi tidak berat. Nanti kita akan bongkar rahasianya di konten selanjutnya, makanya jangan kemana-mana. Oke lanjut lagi kita di sini. Kita mengintip sebentar, itu masih proses, kita masih persiapan untuk konten selanjutnya untuk pembuatan vertical garden yang insya Allah ide kreatif ini insya Allah baru kita yang mencetuskan. Seperti dulu kita mencetuskan teknik ground, semua orang pakai pot, pakai polybag, kita ground. Kita pakai ground itu udah lama sobat, sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketika kita bocorkan, alhamdulillah banyak yang pakai ground. Itu udah tahu tekniknya. Oke lanjut lagi. Dan yang terakhir ada jenis Taumatopilum. Nah misal seperti ini, yang besar ya, yang besar aja. Nah agak besar. Di sini ada contoh Bobse sama ini Philodendron Bobse. Ini juga jenis Philodendron tapi dia masuknya ke Taumatopilum. Ini Mercy. Taumatopilum banyak ya, ada Mercy, ada Taumatopilum, ada African Fantasy, dan ada Selum dan lain-lain. Bagaimana cara membedakannya? Jika Philodendron itu batangnya cenderung lunak, sedangkan Taumatopilum ini cenderung keras batangnya dan cenderung lebih besar untuk jenis Taumatopilum. Dan untuk budidaya sendiri lebih sulit untuk Taumatopilum ya. Makanya Taumatopilum itu untuk jenis-jenis Mercy ataupun Williamsy itu cenderung harganya masih relatif standar, turunnya nggak begitu banyak karena memang jauh lebih sulit untuk budidayanya. Meskipun itu mau cacah, mau dengan propagasi ataupun yang lain-lain, itu lebih sulit membedakannya. Jadi kalau Philodendron ini cenderung lunak batangnya, tapi kalau Taumatopilum cenderung keras. Oke, mungkin sampai di sini penjelasannya.
tentang seputar perbedaan karakter, sama-sama philodendron, tetapi dia akan terbagi sub-sub lagi. Jika nanti ada yang belum, mungkin ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar atau di japri di WA saya yang sudah punya ya. Mungkin sampai di sini, saya pun manusia biasa. Jika ada mungkin masih banyak salah luput ataupun kekurangannya, jika dalam konten kali ini ada salah-salah kata atau menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.